Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Ilmu. Kami ada 3 orang. Yang pertama Hidayatul Husaini, yang kedua Danur Itsna, dan yang ketiga saya sendiri, Ahmad Fikri. Di sini kami akan membahas 3 teori kebenaran. Nah, pada dasarnya manusia ini dibekali oleh akal sehat dan secara sendiri akan mencari suatu kebenaran menggunakan akal sehat dan dengan ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, di sini perbedaan ilmu pengetahuan dengan akal sehat ada beberapa. Yang pertama, ilmu pengetahuan itu dikembangkan melalui teori-teori yang terstruktur dan diuji konsistensi secara internal. Nah, kemudian dalam pengembangan strukturnya dilakukan dengan beberapa pengujian sekaligus tes secara faktual ataupun empiris. Sedangkan akal sehat biasanya tidak dilakukan tahapan seperti itu tadi. Nah, perbedaan yang kedua yaitu dalam sebuah ilmu pengetahuan itu berdasarkan teori serta hipotesis. Semuanya selalu diuji secara empiris dan faktual. Seperti halnya orang yang bukan ilmuwan, mereka hanya mengujinya dengan cara yang selektif, hanya berdasarkan pemikiran saja. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan itu lebih menekankan hubungan antara fenomena secara sadar dan sistematis. Kemudian semua dihubungkan, tidak dilakukan secara asal-asalan. Yang keempat yaitu perbedaan pada proses atau cara memberikan penjelasan yang berlainan dalam mengamati suatu fenomena. Kemudian seorang ilmuwan dalam menjelaskan atau menerangkan atau menafsirkan hubungan-hubungan antar fenomena melakukannya dengan cara yang sangat hati-hati dan menghindari penafsiran yang bersifat metafisis, yang bersifat abstrak seperti itu, dan akan menghasilkan proposisi yang terbuka untuk pengamatan dan pengujian yang dilakukan secara ilmiah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada teori korespondensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui mengenai teori koresponden. Jadi, teori koresponden ini adalah teori tradisional. Teori ini adalah teori yang sangat tua. Ini adalah teori yang paling awal. Ini berdasarkan pengetahuan Aristoteles, yang mana Aristoteles mengatakan bahwa semua atau segala sesuatu yang kita ketahui adalah sesuatu yang akan dikembalikan kepada kenyataan, yang sesuai antara pernyataan dengan keadaan yang ada atau dikenal oleh objek, suatu objek. Nah, kemudian ini didukung oleh Horney dalam bukunya yaitu Study in Philosophy mengatakan bahwa the correspondent theory is an old one seperti itu. Nah, kemudian didukung juga oleh pendapat Katzoff pada tahun 1986. Katzoff mengatakan bahwa kebenaran atau keadaan benar berupa kesesuaian antara pernyataan atau ungkapan yang dimaksudkan tersebut sesuai dengan keadaan yang ada atau sesuai dengan fakta yang ada. Nah, kemudian teori kebenaran korespondensi ini adalah teori yang berpandangan atau berpendapat bahwa semua pernyataan adalah benar jika berkoresponden. Berkoresponden di sini dimaksudkan adalah sesuatu yang saling berkaitan, selalu berhubungan. Nah, sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada di alam yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Jadi antara pernyataan dan fakta itu sesuai, benar, sama seperti itu. Nah, jadi teori koresponden adalah teori yang menjelaskan bahwa suatu keadaan itu menjadi benar atau kebenaran itu akan terbukti benar jika adanya kesesuaian antara pernyataan dengan fakta yang ada di alam sebenarnya. Seperti contohnya yaitu ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta.
Pernyataan ini adalah bernilai benar karena makna dari pernyataan tersebut sesuai dengan objek yang ada pada kenyataan bahwa Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Nah, pernyataan ini akan menjadi salah atau tidak benar jika ibu kota Republik Indonesia adalah Malang. Ini akan bernilai salah karena Malang bukan ibu kota Republik Indonesia. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu teori koresponden ini adalah teori yang sangat menghargai pengamatan dan pengujian secara empiris. Teori ini lebih menekankan terhadap cara kerja a posteriori. Jadi pengenalan dan yang dikenal menekankan bukti bagi kebenaran atau suatu pengetahuan. Sehingga kebenaran yang ditemukan adalah kebenaran secara empiris. Mengenai kebenaran menurut teori ini hanya perbandingan antara realita objek, informasi, fakta, peristiwa, pendapat, dan lain sebagainya dengan apa yang ditangkap oleh subjek, ide, gagasan, pemikiran, dan lain sebagainya. Jika pemikiran atau gagasan yang dihayati atau dihasilkan oleh subjek atau setiap pribadi ini benar atau sesuai kenyataan dalam realita, maka sesuatu tersebut adalah benar. Nah, teori korespondensi ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti itu. Nah, karena teori korespondensi ini memberikan suatu gambaran, yaitu bisa dibilang menyesatkan karena terlalu sederhananya mengenai bagaimana kita menentukan suatu kebenaran atau kesalahan dari suatu pernyataan. Karena teori kebenaran korespondensi ini hanya berdasarkan gagasan atau ide bahwa dalam mengukur suatu kebenaran atau kesalahan kita hanya melihat setiap pernyataan satu persatu apakah benar pernyataan itu sesuai dengan fakta atau real dalam keadaan nyata. Nah, teori korespondensi ini bisa memunculkan kekeliruan karena minimnya atau menurunnya kecermatan atau kemampuan panca indera yang kita punyai atau panca indera kita sudah kurang normal seperti itu. Teori kebenaran korespondensi ini tidak akan berlaku kepada objek-objek yang di bidang non empiris seperti itu atau objek yang tidak diinderai. Beberapa kelemahan tersebut yang menjadikan teori kebenaran korespondensi ini dapat disimpulkan bahwa hanya mencari kebenaran yang bersifat objektif, yaitu hanya melihat keadaan atau realita yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan asas normatif dari kebenaran tersebut. Jadi berdasarkan teori korespondensi ini, kebenaran atau keadaan bisa dikatakan atau dinilai menjadi benar apabila fakta dan pernyataan yang dikatakan itu ada kesinambungan atau berhubungan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Untuk teori selanjutnya yaitu ada teori koherensi. Kepada rekan saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnam Bratul Ummah, NIM 19190012. Nah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan apa sih itu teori koherensi. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman udah paham kan apa yang dijelasin oleh pemateri pertama? Nah, kalau udah paham, yuk kita beralih ke teori koherensi. Sebelum kita masuk ke teori koherensi, kita tuh harus tahu dulu apa sih koherensi itu. Jadi, koherensi itu adalah suatu keterkaitan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya sehingga memiliki suatu makna yang utuh. Nah, koherensi sendiri ini bisa disebut dengan kesesuaian, keterkaitan, atau tidak ada pertentangan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke teori koherensi. Teori koherensi itu apa sih? Teori koherensi itu adalah suatu teori dalam filsafat yang menjelaskan
bahwa suatu pernyataan itu dianggap benar jika pernyataan itu koherensi atau memiliki kesesuaian, keterkaitan, atau tidak ada pertentangan dengan pernyataan yang lain atau pernyataan yang sebelumnya yang sudah kita anggap benar. Jadi itulah teori koherensi, yaitu kesesuaian atau keterkaitan terhadap pernyataan yang sebelumnya sudah kita anggap benar. Nah, sebagai contoh nih ya, aku kasih contoh. Ada seseorang yang memiliki pernyataan bahwa makhluk hidup membutuhkan oksigen. Nah, pernyataan yang kedua yaitu manusia adalah makhluk hidup. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia itu membutuhkan oksigen. Nah, penarikan kesimpulan ini dianggap benar karena memiliki kesesuaian atau keterkaitan terhadap pernyataan-pernyataan sebelumnya. Dan pernyataan-pernyataan sebelumnya itu kita anggap benar, dan kita tahu kan kalau makhluk hidup memang membutuhkan oksigen, dan tidak ada di dunia ini yang tidak membutuhkan oksigen. Lalu pernyataan yang kedua itu manusia adalah makhluk hidup, benar karena makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi seperti itu. Lalu teori koherensi ini memiliki perbedaan dengan teori korespondensi atau teori sebelumnya. Perbedaannya di mana sih? Nah, perbedaannya itu terletak pada pembuktian kebenarannya. Jadi, misalkan saya kasih contoh, semua jenis burung hantu aktif pada malam hari. Nah, untuk membuktikan ini benar atau tidaknya, teori korespondensi harus menunggu faktanya. Dia harus menunggu sampai mungkin larut malam untuk melihat dengan indranya itu fakta atau tidak. Seperti itu. Itu kalau teori korespondensi. Sedangkan teori koherensi itu, pernyataan itu dianggap salah. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu bahwa ada pernyataan yang menjelaskan bahwa tidak semua burung hantu atau tidak semua jenis burung hantu itu aktif pada malam hari. Ada beberapa jenis burung hantu yang aktif pada siang hari untuk mencari mangsa atau mencari makan. Seperti itu. Jadi teori koherensi itu tidak harus menunggu fakta, tapi kita harus sesuaikan, atau suatu pernyataan itu harus memiliki keterkaitan atau tidak ada pertentangan terhadap pernyataan sebelumnya yang sudah kita ketahui dan kita anggap benar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatul Husaini, NIM 191900056. Di sini saya akan menjelaskan aliran pragmatisme. Jadi, pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan akibat-akibat atau hasil secara praktis. Jadi, bukan kebenaran secara objektif, melainkan pengetahuan praktis setiap individu masing-masing. Dasarnya adalah logika pengamatan, di mana setiap orang memiliki fakta-fakta individu seperti itu. Dan setiap perbedaan di pragmatisme itu dapat diterima begitu saja, dikarenakan memiliki logikanya masing-masing. Terima kasih.